Guru saya pun waktu saya mondok menceritakan tentang terjadinya semacam ini adalah pesugihan kandang bubrah. Bubrah makana imanah yang diganti deui, dirobah deui, ya itulah kandang bubrah. Tapi karena keinginannya dia untuk terlepas dan terhimpit dari himpitan masalah ekonomi, sehingga lambat laun tidak difikirkan kembali walaupun sudah menumbalkan anaknya. Ini uang tidak barokah, bahkan ini bukan uang. Jangan sampai mata kamu itu tersihir oleh kelakuan siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Bersama saya Jampang. Saya doakan kalian semua diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah, serta dimudahkan dari segala urusannya. Pada video kali ini saya akan memberikan wabil khusus ya untuk subscriber yang bernama Santika Tika. Untuk saudari Santika Tika, mohon mengulas dan mendengarkan dengan jangan di skip. Dan pada umumnya untuk khususnya sobat mengulas malam, mohon jangan skip, supaya jangan gagal paham. Dan khususnya untuk yang baru bergabung, saya mohon subscribe-nya dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video saya yang selanjutnya. Pada video kali ini saya akan menceritakan seseorang yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Baiklah sobat mengulas malam, saya akan mulai menceritakan tentang pesugihan kandang bubrah. Diawali kurang lebih tahun 1997, di mana terjadinya krismon bangsa Indonesia ini semuanya mengalami krisis moneter yang betul-betul dirasakan tuh ya sangat sulit sekali perekonomian, dan banyaknya hal-hal yang sangat merugikan juga pada masyarakat umumnya, di mana mencari nafkah sulit, serba sulit, dan repot dibuatnya. Salah satu dari warga yang melakukan pesugihan kandang bubrah ini, awalnya dia itu pedagang sembako, khususnya beras. Dia berjualan untuk menutupi hidupnya saja, sempat beras yang dia jual itu dipakai untuk makan karena saking sulitnya. Bahkan dia sendiri terlilit hutang untuk memodali dari permodalan untuk jualan beras, yaitu namanya Pak Hasan. Saya sebut aja Pak Hasan, dan istrinya yang suka membantu di warung, namanya Maryam. Pak Hasan dan Maryam tiap hari sempat berdoa dan mengeluh seakan-akan tidak menerima kenyataan bahwa sedang ada ujian ataupun cobaan dari adanya krisis moneter ini. Bukannya kita merasa bersyukur bahwa kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bersabar dan mensyukuri nikmat, malah ini berbalik. Tiap hari ngeluh dan mengeluh Maryam ini. Hasan selaku suami kebingungan. Waduh, ini gimana dan bagaimana?
Waktu itu Hasan sempat ingin menenangkan pikiran dan mencari solusi bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki ataupun usahanya lebih maju. Saat itu juga Hasan ditagih oleh beberapa orang yang menghutangi dagangannya ke Hasan. Hasan juga nggak bisa bayar dan dagangan pun semakin menipis, mau habis. Tiap hari tagih, janji kosong lagi, pos lagi, nggak bisa membayar lagi. Untuk menghindari para penagih, Hasan mengambil tindakan bersama istrinya, yaitu tutup sementara. Saat tutup dagangannya, dia merenung bagaimana untuk mencari solusi. Dia coba aja kata itu. Kalau gini, saya cari ketenangan dulu, Yam. Ya udah, cari solusi aja. Saya mau pergi dulu ya ke teman. Mudah-mudahan aja dapat solusinya. Waktu itu Hasan mau menemui temannya. Katakanlah temannya itu namanya Ilham. Ilham tempatnya cukup jauh juga. Ditempuhnya oleh Hasan dengan motor bututnya. Cuaca pun panas, sangat panas sekali, sehingga Hasan mampir ke salah satu warung untuk membeli minuman melepas dahaga. Saat itu Hasan masuk satu warung di mana di situ ada 3 orang sedang ngobrol. Tanpa disadari oleh Hasan, obrolan ketiga orang itu merujuk tentang permasalahan bagaimana mencari uang dengan singkat dan mudah tanpa beresiko. Seakan-akan betul-betul tanpa ada resiko. Hasan selalu dengerin aja pembicaraan dari 3 orang itu. Sampai pada titik klimak, Hasan rasanya terpikat. Hasan mulai bergabung kepada 3 orang itu. Punten Pak, tampaknya Bapak serius banget nih berbicara. Punten nih, kenalin saya Hasan, kata Hasan kepada ketiga orang itu. Ketiga orang itu sempat menyalamin dan berkenalan. Hasan sempat diobrolin dengan salah satu ketiga orang itu yang namanya Pak Mian. Tadi Bapak punten sempat menceritakan bagaimana mendapatkan uang dengan mudah, sedangkan kita sedang dihadapi suatu perekonomian yang sangat sulit sekali. Itu saya tertarik Pak, mana saya tuh terlilit hutang, modal saya bentar lagi habis, hutang pun masih banyak, dagangannya gimana ya, belum bisa lagi untuk belanja karena hutang masih numpuk. Saya malu, apalagi belum bisa bayar, mereka pada nagih terus Pak. Kira-kira ini gimana Pak? Saya juga tertarik nih dengan obrolan Bapak. Ya kalau memang Pak Hasan ini tertarik, ya mangga-mangga saja. Saya sih tidak menganjurkan, hanya memberi solusi kalau itu juga berminat, tapi risiko ditanggung sendiri. Bukan saya menanggung, saya hanya mengantar saja. Kira-kiranya jauh nggak Pak ke wilayah Jawa Tengah? Nanti di sana nanti kamu menemui salah satu kuncen. Ya itu deket lah dengan saya kuncennya. Ya saya sih paling juga sekedar membantu. Kalau Bapak ingat sama saya ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Saya hanya sekedar bisa membantu aja nih, mencarikan solusinya. Kalau memang itu terbaik untuk Bapak, ya silakan diambil. Kira-kira Bapak kapan nih ada waktunya? Ini serius nih Bapak, buru-buru amat kayak apa gitu. Ya memang gimana ya, kalau orang lagi mules mau BAB udah gak ketahan,
karena menanggung beban yang begitu berat dan banyak yang saya pikul. Malu saya, Pak. Ketimbang saya menutupi malu, ya apa boleh buatlah. Sampai besok aja, kita jumpa lagi di sini. Saya mau ketemu teman saya dulu, ada keperluan sih. Ya udah, silakan aja. Bener ya Pak, besok Pak, jangan bohong Pak. Saya tunggu bener-bener nih, saya butuh bantuan Bapak, kata Hasan kepada Mi'an. Bener Pak, saya siap bantu Bapak untuk mengantarkan. Namun ya Bapak tahu sendiri, saya kan gak punya kendaraan, kata Mi'an kepada Hasan. Saya pakai motor butut, apa sanggup ke sana motor butut saya? Kalau gitu ya naik kendaraan aja, kendaraan umum, toh mudah kok. Dari sini jam 6, paling lambat-lambatnya jam 8, nyampe sana ya lama-lamanya juga kurang lebih antar 3,5 jam lah. Ya sudah, disepakatilah perjanjian antara Pak Hasan dan Mi'an. Hasan karena udah pamitan melanjutkan niatannya untuk menemui temannya, yaitu Dodi. Saat Hasan datang ke rumahnya Dodi, ketemu sama Dodi, ngobrol, menceritakan keluhan-keluhan yang dialami oleh dirinya. Sempat meminjam uang kepada Dodi, khawatir keesokan harinya ada sesuatu hal yang perlu dibutuhkan untuk membeli sesuatu persyaratan, karena betul-betul Hasan sedang kepepet banget. Obrolan dimulai itu, Hasan nutur semua, dan Dodi manggut-manggut. Ada rasa iba juga karena rasa teman. Kira-kira kamu bisa bantu nggak Dod? Pinjemin saya uang untuk kebutuhan hidup saya dan untuk keperluan 1 minggu lah. Mudah-mudahan dengan waktu singkat saya akan kembalikan uang itu Dod. Bener San, kamu San butuh uang sekali. Bukannya dagangan kamu rame tiap hari, kelihatannya rame. Tambal sulam terus, utang ke sini, dapat untungnya untuk makan, ada yang nagih lagi, saya bayarkan. Nah, untuk ambil modalnya lagi saya ngutang lagi, buka lubang tutup lubang, sehingga ya ambrek lah begini saya. Apalagi situasi valid begini. Kamu kan orangnya baik dan juga dermawan, usahanya kamu banyak, saya percaya sama kamu lah, adalah sedikit uang segitu sih. Gak banyak-banyak, dan pinjam 1 juta aja. Beneran. Mudah-mudahan waktu singkat saya ada langsung saya bayarkan ke kamu, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya untuk sementara waktu ini Dod. Ya sudah, kalau memang itu untuk kebutuhan hidup, yang bukan yang lain-lain, saya pun percaya sama kamu San. Diberilah uang 1 juta yang diminta oleh Hasan untuk dipinjam. Dodi memberikannya, dan tak lama kemudian Hasan pun pamitan kepada Dodi. Setibanya Hasan di rumah, menceritakan semua kepada Maryam, istrinya. Pertemuan saat di warung dan niatan daripada apa yang ada, solusi yang akan diambil dan ditempuh oleh Hasan, yaitu akan melakukan pesugihan. Katanya tidak ada masalah dan tidak ada resiko. Hasan tidak sadar bahwa dirinya itu akan terjebak dalam pesugihan. Adanya argumentasi dari seorang istri, gimana pun juga ya, karena faktor kebutuhan yang mendesak, istrinya pun berpikir ya kalau memang itu solusi yang terbaik ya ambil aja. Toh kamu udah pinjam uang dari Dodi, kan ada bekal untuk kesana, bawa aja, ya sisain aja untuk saya, bangsa 200 mah untuk kebutuhan hidup di sini sehari-hari. Ya udah Yam. Keesokan harinya, setibanya di sana, Pak Mi'an memperkenalkan kepada temannya, yaitu selaku juru kunci,
memperkenalkan saudara Hasan dan keperluannya. Pada waktu itu juru kunci juga memberikan rambu-rambu kepada Hasan agar jangan sampai melakukan niatannya nggak baik. Ini sebetulnya kurang baik, tapi ya gimana lagi ya, saya sih tidak menganjurkan, hanya saya mencoba membantu saja. Tapi kalau bisa ya tolonglah jangan lakukan, karena kebutuhan yang sangat mendesak sekali dan tampaknya tidak ada jalan lain yang difikirkan oleh Hasan bagaimana mendapatkan uang dan singkat dan instan. Ditabraklah semua rambu-rambu larangan itu, sehingga juru kunci tersebut, saya panggil namanya Pak Amin, tidak bisa menolak keinginan Hasan. Akhirnya ya apa boleh buat, Pak Amin pun kembali kepada niatannya Pak Hasan untuk membantu. Menunggu waktu ya untuk ritual pengajuan ke sana. Sebentar, kata Pak Amin. Pak Amin masuk kamar, di mana kamar tersebut biasa dilakukan oleh Pak Amin untuk meminta sesuatu kepada pesugihan yang akan dilakukan oleh Hasan. Ternyata disepakati dan diperbolehkan, sehingga Hasan diajak ke satu tempat, yaitu adanya di tempat di mana satu gunung berada. Di sana Hasan diberikan satu mantra-mantra untuk menghadapi sesuatu yang akan dihadapi, pemanggilan-pemanggilan, yaitu dunungannya ataupun sesembahannya. Satu hari belum berhasil, 2 hari, sampai ketiga harinya sempat terjadilah transaksi perjanjian antara Hasan dengan siluman yang ada di lereng gunung itu. Semua disepakatinya perjanjian tersebut. Kembali Hasan menemui juru kunci, menceritakan semua apa yang telah terjadi pada 3 hari itu. Pak Amin pun tersenyum, kamu sudah direstui dan disetujui. Awal saya hanya mengajukan, kembali lagi kepada badan diri kamu, karena gimana pun diri kamu yang akan melakukannya, maka kamu yang menghadapinya. Ya, saya hanya sekedar mengajukan. Ibarat orang bekerja sih, mengajukan lamaran lah. Saya ajukan lamarannya dan lamaran diterima, dan persyaratan pun kamu sudah menerimanya, maka lakukanlah. Hasan pun menceritakan kepada Pak Amin selaku juru kunci bahwa persyaratan yang akan dilakukan dan akan dikerjakan oleh Hasan yaitu tentang perihal dalam tiap tahunnya harus merubah atau merenov rumah, baik itu lantainya maupun pintunya maupun jendelanya, atau merehab, benar-benar merehab. Pak Amin pun hanya tersenyum, ya persiapkan diri saja ya, kalau kamu memang sudah siap dan kamu sudah siap menanggung resikonya, ya terus gimana lagi? Ya sudahlah, saya terima. Setelah menceritakan semua dan kesepakatan, pada hari itu juga Hasan bersama Pak Mian itu meminta pulang.
kepada Pak Amin. Mereka berdua kembali ke kota asal. Setelah di terminal, Hasan mengajak Mi'an untuk berkunjung ke rumahnya agar tahu rumahnya yang ditempati oleh Hasan. Apabila membutuhkan sesuatu atau gimana perkembangannya, bisa juga dipantau oleh Pak Mi'an. Keesokan harinya Pak Hasan mencoba membuka usahanya kembali setelah sekian hari tutup. Saat itu juga tampaknya para pembeli ramai banget sampai dagangan habis. Hasan bayar hutang kepada salah satu orang yang menghutangi dagangannya ke Pak Hasan dan meminta menghutang kembali dagangan untuk jualannya Pak Hasan. Terus dilakukannya sampai hutang-hutang Pak Hasan tuh tertutup semua. Bahkan Pak Hasan tidak memiliki hutang sama sekali kepada mereka, selalu beli cash. Mereka pun yang menghutangi Pak Hasan rasa senang karena dibeli tunai. Dan Pak Hasan pun menawar harga dari dagangan tersebut agar diberi murah karena belinya tunai bukan hutang. Pak Hasan hitung-hitungan kalau pakai bunga bank 3%, Pak. Ya tolonglah minimalnya 3% dikurangi dari harga itu. Disepakati setiap Pak Hasan belanja harga utama dikurangi 3%. Waktu berjalan terus sampai 1 tahun. Semakin pesatnya Hasan, dan Hasan kerepotan untuk melakukan transaksi karena banyaknya para pembeli. Sehingga Hasan mencari pembantu untuk di tokonya. Semakin hari semakin ramai, betul-betul ramai, dan untungnya betul-betul di luar nalar. Yang lain sepi, Hasan sendiri ramai. Dan untungnya bisa buat merenov rumahnya karena sesuai dengan perjanjian awal. Waktu berlalu terus menerus sampai Hasan pun karena usahanya itu dagang beras, dia membeli lahan untuk dibuatkan pabrik beras, yaitu penggilingan beras. Dan Hasan pun langsung selalu membeli beras-beras ataupun padi dari para petani langsung. Semakin maju, wah udah tidak diperkirakan. Semakin ramai, benar-benar ramai, Cecep agak kewalahan untuk membantu di sana. Cecep yang memang orangnya prihatin, yang taat dengan ibadah. Saat itu Cecep menemukan satu kejanggalan. Kejanggalan yang dirasakan sama Cecep. Cecep karena tidurnya itu di rumah bibinya, itu Maryam, sering sekali menemukan bayang-bayang hitam yang berkelebat pada saat Cecep ingin melakukan ibadah sholat. Karena udah terbiasa, yang dirasa sama Cecep dianggapnya sudah biasa, tidak ada masalah apa-apa. Terus dilakukannya. Perenovan kembali dilakukan setelah 1 tahun kemudian. Cecep agak kebingungan. Baru juga 1 tahun, pintu rumah ini diganti. Kaca jendelanya pun masih baru. Namun ini mesti diganti lagi dengan yang gaya baru. Apa lantaran nih paman saya ini
banyak uangnya ya. Yang biasanya kaca biasa, nako, diganti sekarang pakai kaca yang berwarna, bercorak. Pikirnya Cecep karena Hasan ini banyak uang, ya wajar saja ingin mempercantik rumahnya agar terpandang lebih bagus, agar dilihat oleh orang, wah betul-betul ini rumah gedong. Tiap tahun yang namanya tumbal selalu dilakukan oleh Hasan, mencari tumbal kesana kemari. Saat itu Pak Hasan kebingungan mencari tumbal karena sudah waktunya Hasan harus memberi sesembahan kepada siluman tersebut selaku sesembahan. Hasan kebingungan siapa dan bagaimana. Semakin pertumbuhan tanpa derasa anaknya semakin benar-benar karena dimanjakan sama ibunya, sehingga anaknya ini menghambur-hamburkan uang. Hasan kebingungan sama sekali. Ada salah satu uang yang biasanya untuk menumbalkan, itu uang tersebut dipakai oleh anaknya untuk membiayai jajanan-jajanan teman-temannya dan untuk senang-senangnya dia. Saya itu Hasan kebingungan, saking tidak dapatnya siapa yang akan jadi calon tumbal. Tanpa disadari anaknya pulang mabok-mabokan. Berangkat lagi malam harinya dengan teman-temannya. Sampai mabuknya parah, anak tersebut mengendarkan motor dan tubrukan sampai meninggalnya. Saat meninggal, dari pihak rumah sakit diberitahu kepada pihak rumah, terutama keluarganya, diberitahukan bahwa anak bapak meninggal dunia karena kecelakaan. Anak bapak sekarang ada di rumah sakit. Segera mungkin bapak datang sekarang. Setelah dapat telepon dari pihak rumah sakit, Hasan kebingungan. Istrinya si Maryam ini juga sempat bingung melihat suaminya seakan-akan dengan pikiran hampa, sorot pandang mata yang kosong. Telepon dari siapa, Pak? Dan apa yang terjadi? Bapak sampai kaget begitu. Diam aja. Sempat Maryam menampel bahunya. Hei Pak, jangan ngelamun. Telepon dari siapa? Dari rumah sakit. Anak kita meninggal dunia. Langsung saat itu juga Maryam histeri menangis. Segera mungkin Pak, ayo kita lihat Pak, anak kita Pak. Sampai dilihatlah anaknya ke rumah sakit. Dilihat saat itu jasadnya sudah tak bernyawa lagi. Semakin histeris tingginya. Anaknya dibawa pulang setelah mengurus surat-surat semua dan pembiayaan di rumah sakit. Diumumkanlah di masjid bahwa anaknya dari Pak Hasan meninggal dunia. Keesokan harinya prosesi pemakaman dilaksanakan. Selesai prosesi pemakaman, Hasan termenung, kok menimpa anak saya? Kenapa ini? Istrinya pun sempat, kenapa Pak ini yang terjadi? Dikuatkanlah oleh si Cecep. Bi, Mang, mungkin ini udah kehendak takdir, kehendak Allah. Udahlah, ikhlaskan. Semakin kuatnya rasa yang ada dalam diri Maryam bahwa ini imbas daripada pesugihan menimpa anaknya.
Tapi karena keinginannya dia untuk terlepas dan terhimpit dari himpitan masalah ekonomi, sehingga lambat laun tidak difikirkan kembali walaupun sudah menumbalkan anaknya. Terus waktu berjalan, tersadarkan oleh Hasan pada saat malam hari. Hasan didatangi dalam mimpinya itu, anaknya hadir, minta tolong pada bapaknya. Tolong saya pak, tolong saya pak, jangan siksa saya, tolong. Anaknya merintih-merintih minta tolong. Saat tertidur itu Hasan seakan-akan tersiksa, ingin membantu anaknya, namun apa daya, Hasan tak bisa membantunya. Karena semakin getaran gerakannya membuat istri Hasan yang tertidur di sampingnya itu terusik dari tidurnya. Sempat bangun melihat suaminya bergoyang-goyang yang tak tentu arah. Sempat keringat bercucuran, merasa ketakutan yang ada dalam diri Hasan. Istrinya itu membangunkan, pak, kenapa pak, bangun pak, bangun. Saat itu Hasan bangun. Ada apa pak, mimpi apa? Aduh bu, anak saya bu, anak kita meminta tolong. Waduh, ini gimana lagi? Hasan tidak sadar bahwa waktu akan mendekati masa untuk persiapan memberikan sesembahan, yaitu untuk tumbal. Diingatkannya waktu itu oleh kehadiran anaknya yang sudah meninggal. Jangan-jangan ini mengingatkan kita pak, kita harus cari, karena ini kayaknya udah waktunya. Udah sekian tahun ini, udah tahunnya pak, kita memberikan tumbal. Iya ya, siapa lagi ya? Ini saya juga kebingungan. Ya udah, jangan pusing-pusing, kita beri aja tuh si Cecep. Hati agak lega juga. Bibinya si Cecep itu, Maryam istrinya Hasan, memberi solusi agar suaminya jangan pusing memikirkan untuk sesembahannya, yaitu calon tumbalnya siapa. Keesokan hari, ramainya bukan main, dagangan Hasan semakin maju. Saat itu juga tanpa difikirkan oleh Cecep, dan tidak ada pikiran yang negatif terhadap keluarganya karena ngerasa itu bibinya, Cecep pun diobrolin oleh bibinya. Cep, kamu di sini udah lama kerja, lumayan juga. Ada nggak pikiran kamu untuk ketemu sama orang tua kamu, ya istirahat gitu, pulang ke kampung, ketemu sama teman-teman kamu atau yang lainnya? Ya iyalah bi, saya kangen bi, udah lama saya juga nggak ketemu sama teman saya, apalagi di pondok. Saya juga kangen sama pembimbing atau guru saya gitu. Dan ada salah satu teman saya juga tuh bi, Jampang gitu. Tuh anak bandel, tapi ya sering selalu memberikan solusi, memberikan penguat hati saya. Kan juga sama anak itu. Ya udah, kira-kira kamu mau ambil libur tah? Iya bi. Berapa lama kamu? Jangan lama-lama tapinya. Siapa yang akan membantu di sini? Kalau tidak ada kamu, kita semua kerepotan. Iya juga sih bi. Tapi yang lainnya kan banyak bi, kuli-kuli yang lain juga bisa namanya untuk bantuin bibi. Ya mereka kan kuli gendong, buruh harian, beda kayak kamu. Kamu kan bulanan gaji di sini. Dan dipercaya kamu untuk menangani keuangan di sini. Ya bukan bibi nggak percaya sama yang lain-lain.
Iya juga ya Bi, Hasan tidak punya pikiran bahwa dirinya akan jadi tumbal. Saat itu juga datang Pak Hasan menghampiri si Cecep. Iya Cep, kayaknya kamu perlu liburan Cep, kamu lelah ya Cep. Iya Mang, ya pengen liburan sih, cuman saya mikirnya takut di sini nggak ada yang bisa bantuin Mama sama Bibi. Udahlah, saya juga ngerasa ngerti lah. Tak lama kemudian Pak Hasan memberikan uang kepada Cecep. Karena kamu kerja di sini bagus, baik, semakin adanya kamu di sini semakin meningkatnya usaha Mamang di sini. Mamang memberi bonus ke kamu. Barangkali kamu ya untuk senang-senang di rumah, atau memberikan kendaraan untuk di rumah sana untuk keluarga kamu. Ini Cep, saya beri bonus. Dan ini gaji kamu. Kan belum waktunya gajian, Mang. Udahlah, anggap aja ini sudah penuh. Toh bentar lagi juga kamu gajian. Dia juga sih, Mang. Aduh, terima kasih banget, Mang. Kalau gitu, Cecep menyalami, mencium tangannya pamannya dan mencium tangan bibinya, pamitan untuk pulang. Nanti Cep, kalau kamu langsung pulang, kunci biasa kamu bawa aja. Toh kita semua udah punya kunci serep semua, masing-masing udah megang kunci. Ya udah baik Mang kalau gitu. Cecep pamitan dan berkemas meninggalkan tempat, pulang ke rumahnya Hasan dan mengambil barang-barang. Segera mungkin setelah mengunci, Cecep pulang ke rumahnya. Saat Cecep tiba di rumahnya, dijumpai orang tuanya, senangnya bukan main. Waduh, gak kira-kira senang sekali Cecep. Bercerita ngalor ngidul sampai terlupakan. Cecep gak berani hal-hal yang belum sempat Cecep utarakan tentang kejadian-kejadian yang dirasakan, yang dialami pada dirinya saat bekerja di rumah pamannya. Saat itu Cecep pamitan kepada kedua orang tuanya, ingin berkunjung ke gurunya. Gurunya Cecep adalah pembimbingnya saya. Kebetulan waktu itu Cecep datang saat saya ada di sana. Di tempat pembimbing saya sedang ngobrol-ngobrol, Cecep datang. Cecep menyalamin pembimbing saya, cium tangannya dan berjabat tangan pada saya. Pang, kangen Pang. Dan kamu Pang, kamu kemana aja Cep? Ya bantu-bantu saudara. Waduh, sekarang enak ya, udah jadi orang kota, orang metropolitan ya. Wah nggak juga lah, metropolitan juga metropolitan pinggir, ya wajar saja lah. Cecep mengeluarkan hadiah kepada pembimbing saya berupa rokok seslop dan amplop, rasa tanda terima kasih atas bimbingannya. Ngobrol lah kita bertiga. Saat itu Cecep ditanyai oleh pembimbing saya, gimana Cep, betah tak Cep? Kamu gawe kemang kamu? Alhamdulillah Pak Kiai, saya betah. Saya kangen banget sama Pak Kiai teh. Kangen akan bimbingannya, kangen akan keilmuannya, sehingga saya sampai saat ini pun masih tetap apa amanahnya Pak Kiai, apa yang diajarkan oleh Pak Kiai selalu dilaksanakan Pak Kiai. Ya itu sih, saya hanya menjalankan istilahnya amanah dari tuturan ajaran agar para umat Kanjeng Rasul tuh betul-betul
melaksanakan syariat yang diajarkan dan dituturkan sama Kanjeng Rasul. Ya saya berikan pada murid-murid, termasuk tuh si borok kokok, si jampang dah, budak goreng, badeg. Si Cecep langsung tertawa. Tutur kata Pak Kiai menjelek-jelekan saya dengan canda guraunya, karena pembimbing saya udah biasa si borok kokok manggil saya itu, karena memang betul-betul saya selengehan orangnya. Canda gurau. Sempet tak terasa waktu berlalu. Malam hari Cecep pamitan ingin pulang. Ditahanlah oleh Pak Kiai karena baru ketemu, dan udah biasanya kita semua itu kalau udah kumpul tidur di ruangan khusus kamar yang sudah disiapkan oleh Pak Kiai, dimana kita itu udah dianggap kayak anak sendiri dan bukan orang lain yang dipercaya sama beliau. Udah mondok baik, udah tidur di sini, kata Pak Kiai. Apa kamu gak kangen sama suasana lingkungan di sini? Ya kangen sih kangen Kiai. Cuma saya juga kangen sama orang tua. Guys, kayak orang tua kamu disuruh ke saya ke sini, suruh nginep juga nggak ada masalah, kata tuh. Karena permintaan dari gurunya Cecep, seorang murid tidak bisa menolaknya. Karena orang tuanya Cecep juga adalah murid daripada Pak Kiai, yaitu pembimbing saya. Udah, jangan pusing-pusing kamu mah. Udah ada si jampang tuh, canda-candaan kayak nggak biasanya. Sok sana, sono-sonoan, mau kemana, mau apa kek sama si jampang. Mau ngadu kentut tidurnya juga, ya silakan. Tuh kamu udah biasa kalau dikentutin sama si jampang, kalau tidur kentut aja. Tertawa dengan seperti yang tak ada dosanya, si Cecep tertawa terbahak-bahak melihat canda-candanya gurunya yang ledek saya. Lain gitu kan Pang? Ya maklum, kayak yang namanya perut itu daripada nahan-nahan sakit, lebih baik ya dikeluarkan. Ingat pakai dulu, kata cerita Pak Kiai, dulu zamannya Belanda, kalau ada orang di hadapan orang Belanda kentut, dikasih roti, hud kan gitu. Nah harus anggap baik, saya lah kasarnya ngomong yang nggak bisa nahan. Dan terus ingat, kalau orang nggak bisa kentut, kalau operasi kentut aja berapa biayanya di rumah sakit untuk ngeluarin kentut aja. Kesehatan kan mahal harganya pakai. Sih kesitunya mah kamu bisa aja jawabnya teh ngeles bae siga bajai. Hese si borok kokok mah gelegar lagi si Cecep tertawa. Tak terasa waktu kantuk pun tiba. Pakai sempat meminta izin ingin melaksanakan istilahnya peristirahatan. Entah beberapa saat saya sama Cecep juga udah rasa ngantuk. Cecep, ke kamar Cecep, tidur, udah waktunya nih. Waktu itu saya dan Cecep masuk di kamar karena udah ngantuk yang tak terasa. Karena faktor kebiasaan saya sama Cecep, setiap mau tidur selalu baca doa, memohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dijaga dalam tidurnya dan dibangunkan pada saatnya untuk melakukan sholat subuh. Kami lakukan terus sampai tidur, berdoa, selesai semua. Pada saat tertidur saya dengan Cecep, saya dibangunkan oleh gerakan-gerakannya Cecep yang tangannya menangkis ke sana kemari, sehingga saya terpukul dan terbangun. Melihat terbangunnya saya itu, setelah terbangun melihat Cecep itu tangannya nggak tahu kemana, langkah seperti orang menangkis, seakan-akan dia sedang berhadapan dan berantem, serta teriak-teriak kencang sekali teriak-teriakannya. Sempat mengucapkan Allahu Akbar, bertakbir. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ya Allah,
Karena kencangnya teriakannya Cecep, karena jarak kamar saya dengan pembimbing saya tidak jauh, hanya beda sebelahan berapa meter, sehingga pembimbing saya pun terbangun dan memasuki kamar di mana saya tidur sama Cecep. Ayo naon Pang, kata si Cecep, kunaon? Setelah dilihatnya Pak Kiai, dipegangnya Cecep, Cecep nggak terbangun. Cecep terus melakukan gerakan-gerakan tangan dan kaki. Semakin panas suhu yang ada di dalam tubuh Cecep. Keringat pun bercucuran semakin banyak dan banyak. Igawan terus dilontarkan sama Cecep, sampai bertakbir dan bertakbir. Saat mukul bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Pembimbing saya memberitahu kepada saya, Pang, geser. Si Cecep ini gelagatnya bukan sembarangan, bukan biasanya. Ada sesuatu yang menyerang Cecep. Kurang ajar ini orang. Ayo Bang, doa. Baca Al-Fatihah dengan surat Anas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Atawe sakuat maneh baca 3 surat, oke. Heeh. Saya diam aja. Terus apalagi? Oh iya, ambilin air putih di gelas. Karena ruangan yang biasa dekat dengan tempat tidur, di mana di sana itu, di dalam ruangan itu, ruangan tamu, karena di sana tidak ada pakai bangku, biasanya hanya beralaskan karpet saja, dan di situ tersedia aqua gelas, air putih, air teh, air putih dari air panas yang ada di termos. Saya mengambil aqua gelas karena mudah, tidak mengucur lagi, langsung disobek. Diberikannya air tersebut kepada pembimbing saya. Bang, mulai Bang, bantuan Bang. Saya mulai mendawamkan apa yang diperintahkan oleh pembimbing saya untuk mendoakan. Saya berdoa, baca surat-surat yang telah ditentukan oleh Kiai tadi. Pembimbing saya melafalkan semua doa-doa, terus dilakukannya, dan air tersebut dipegangnya serta ditiupkan doa-doa itu ke dalam air, dihembuskannya. Air itu diusapkan ke Cecep dari muka sampai ke kaki. Saat itu juga ada satu perubahan, berhentinya sebuah gerakan Cecep saat suara azan subuh tiba. Saat itu juga Cecep mulai terbangun. Cecep kebingungan, betul-betul kebingungan, dan akhirnya sadar bahwa di hadapan Cecep itu ada saya dan ada pembimbing saya, yaitu gurunya dia. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rasulullah. Cecep berdawam itu, Pang, kamu Pang, bener saya Cep, naon pakai. Iya Cep, sabar, tenang. Ayo kita laksanakan sholat subuh dulu. Azan sudah menjelang nih. Sholat subuh udah siap-siap. Ayo kita lakukan bersama. Kita ambil air wudhu. Karena jarak tempat tidur saya dan kamarnya pakai itu tidak jauh dengan tempat di mana di situ ada untuk tempat berwudu, di mana setiap tamu yang datang itu kalau untuk berwudu tidak jauh-jauh untuk lari ke langgar ataupun ke musola yang di pekarangannya Pak Kiai. Saya dan Cecep itu udah bukan orang lain dan sudah terbiasa ambil air di dalam untuk berwudu, di dalam kamar mandi yang ada disiapkan di situ untuk wudu. Saya, Cecep, dan pembimbing saya ambil air wudu.
Saat itu juga kami bertiga sholat wudhu berjamaah, sholat subuh berjamaah. Selesai itu Pak Kiai berbalik posisi duduknya, saya mencium tangannya bersalaman, Cecep juga sama. Saat itu juga tangan Cecep ditahan oleh Pak Kiai, dipegangnya erat-erat. Bentar Cep, entah membaca doa apa, karena dia hanya bibirnya saja yang ada gerakan, namun tidak mengeluarkan suara. Setelah dipegang, diusaplah dari kening sampai ke ubun-ubunnya Cecep, serta ditiupkanlah sesuatu tiupan ke ubunnya si Cecep. Pegang, sok Cep, sekarang kamu cerita. Ayeuna nyeritakeun naon udah kejadian kumaneh di saat mimpi. Saat itu Cecep mulai menuturkan semua apa yang dialami, apa yang dirasakan sama dia. Waduh, kacau. Bahwa ini aib juga untuk keluarganya Cecep, karena yang akan menumbalkan Cecep itu adalah bibi dan pamannya. Waduh, bener-bener iblis. Udah terjebak iblis nih orang. Ya gini aja Cep, karena ini adalah keluarga kamu, gimana pun juga, walaupun itu keluarga angkatnya kamu, karena dia adalah saudara tirinya bapak kamu, lebih baik bapak kamu dan ibu kamu menghadap saya ke sini. Cecep diperintahkan untuk orang tuanya untuk menghadap Pak Kiai segera mungkin. Saat itu Cecep pamitan, orang tuanya Cecep menghadap pembimbing. Mereka bersalaman dan menuturkan semua perihal yang dialami Cecep. Saat itu juga kedua orang tuanya kebingungan dan tidak menyangka. Pantas aja dari dulu tuh nakal, kata orang tuanya Cecep. Sampai sekarang pun masih tetap gak ada sadar-sadarnya. Dasar si gelo, si Mariam gelo, ponakan sorangan jadikan tumbal. Abong-abong aing teh dulur tiri, bukan dulur kandung. Mentang-mentang saya itu saudara tirinya, bukan saudara kandung, sehingga keponakannya dia ingin ditumbalkan. Gimana pun juga dia anak saya tidak terima. Jadi kumaha Pak Kiai, saya minta mohon petunjuk, kata bapaknya Cecep. Cecep, udah tenang, yuk bareng-bareng kita berdoa, minta kepada Allah agar jangan sampai terjadi Cecep jadi korban. Ayo kita ke kamar saja yang biasa. Saya, Cecep, serta kedua orang tuanya dan Pak Kiai masuki kamar yang tempat tadi saya tidur. Karena di sana tidak ada ranjang, tidak ada apa, hanya hamparan kasur lipat, kasur Palembang yang biasa ada di sana itu, yang beralaskan karpet. Ruangan kurang lebihnya 4 kali 6, 4 meter kali 6 meter ruangan kamar itu. Yuk, dah kita mulai saja berdoa untuk keselamatan Cecep. Dimulailah kembali. Cecep didoakan oleh gurunya untuk melindungi keselamatannya Cecep, agar Allah bisa melindungi, betul-betul melindunginya
hamba yang betul-betul sedang minta pertolongan. Dimulailah pakai itu, memberikan doa-doa kepada Cecep, memberikan perisai-perisai dari doa itu untuk keselamatan Cecep. Dibentenginya dari seluruh doa tubuhnya Cecep. Dimulai dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun, diusapnya keseluruhan organ tubuh Cecep oleh pembimbing saya. Didawamkan doa-doa itu. Sempat waktu itu terdengar oleh saya seperti suara rantai yang lepas. Putak! Putak! Sampai 3 kali. Saya pun terkaget. Betul-betul dalam hati saya, ini ada apa? Bertanya-tanya, apakah ini betul-betul dikabulkan sama Allah doanya pembimbing saya ini untuk memberikan perisai perlindungan pada si Cecep teman saya. Terus dilakukannya. Saat itu juga tuntas sudah semuanya. Cecep pun alhamdulillah ngerasa agak enakan. Badannya yang tadinya agak berat, kepalanya betul-betul berat, badannya seakan kayak remuk, terikat, sekarang udah lega. Yang dirasakan oleh Cecep betul-betul seger, kembalinya normal seluruh persendian dan peredaran darah. Detak jantung pun berdetak dengan normal. Pada saat itu juga pembimbing saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Aduh, alhamdulillah Cep. Nah ini maaf, kamu nggak ceritakan yang lain-lainnya. Tolong, apa saja yang telah diberikan oleh emang kamu kepada kamu? Uang untuk beli ini, pakai untuk beli motor sama keperluan rumah. Yang saya lupa belum menceritakan kepada kedua orang tua saya, masih tersimpan di tas. Saking saya kangennya sama orang tua dan kangennya sama guru, sehingga karena saya ditahan untuk menginap di sini, sempat saya pengen menceritakan pun nyapunten Pak, Ma. Cecep meminta maaf kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya belum sempat menceritakan bahwa dirinya itu diberi uang dengan alasan ini bonus. Yang Cecep pakai itu adalah uang gajinya dia, memberikan rokok dalam perjalanan, kebutuhan sehari-hari saat Cecep ada di rumah orang tuanya. Pembimbing saya memberi instruksi pada Cecep agar segera mungkin diambil uang itu. Karena Cecep yang tahu disimpan di dalam tas, maka Cecep mengambilnya atas instruksi daripada gurunya, yaitu pembimbing saya. Segera mungkin Cecep mengambilnya, dan setelah didapati diserahkan ya uang itu kepada pembimbing. Ini Mak, uangnya. Maaf Cep, ini uang tidak barokah, bahkan ini bukan uang. Jangan sampai mata kamu itu tersihir oleh kelakuan siluman, karena siluman itu pengabdi iblis. Dia sangat licik dan pandai sekali, pandai menipu daya. Karena iblis itu akan menjerat dan akan menjerumuskan dia, manusia-manusia yang ada di muka bumi ini selama anak turunan Adam masih ada di muka bumi.
dia akan mengajak kepada alirannya dia ataupun golongannya, yaitu penghuni neraka. Astagfirullahaladzim, terlontar tutur kata istighfar dari Cecep dan kedua orang tuanya. Saya pun tersontak kebingungan. Ditepuklah amplop itu oleh pembimbing saya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kata itu. Tepuk 3 kali. Ditepuknya 3 kali. Ini bukan uang. Kalau nggak percaya, silakan buka. Dibuka, Cep. Dibukanya amplop itu sama Cecep. Cecep terperanjat, kaget. Ternyata isinya daun, tumpukan daun, yang dimana asumsinya Cecep ini uang untuk beli motor. Ternyata bukan uang, daun. Cep, maaf Cep, demi keselamatan kamu, karena kamu sekarang udah terlepas dari jerat tumbal, bahwa diri kamu akan ditumbalkan, namun jerat ini sudah diputuskan. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan terputusnya tali jerat kamu untuk tumbal. Maka jangan kamu pakai itu. Segera mungkin ini kamu buang. Ini kamu buang. Buang di mana? Ke muara laut. Segera mungkin. Sekarang kamu buang. Saat itu kurang lebihnya sudah memasuki jam 9 menjelang siang. Cecep meminta antar saya untuk membuang daun yang dimana dikatakan waktu awalnya itu adalah uang hasil pemberian dari pamannya, adalah uang bonus membeli motor. Kelo terjadi beli motor, iya mah cina. Jadi daun. Udahlah Cep, ini bukan milik rezeki kamu. Ini bukan rezeki yang barokah. Tapi uang yang saya terima masalah gaji itu hasil keringat kamu. Itu hak kamu dipakai. Kan gak rubah uang kamu. Coba yang uang telah dipakai sama kamu dari gaji kamu mana? Periksa, jadi robah tidak? Jadi daun nggak? Dilihatlah sama si Cecep merogoh kantong. Ternyata masih utuh berupa uang asli. Alhamdulillah. Iya kan? Kata pembimbing saya mengatakan pada Cecep, tidak akan robah karena itu adalah uang barokah. Uang yang diridhoi oleh Allah, hasil dari kerja keringatnya kamu yang halal. Kalau ini adalah hasil yang bukan sebenarnya dari pekerjaan yang dilakukan oleh kedua paman dan bibi kamu. Paman dan bibi kamu itu udah ngipri nih. Ngipri apa sih sebenarnya, Pak Kiai? Ibunya Cecep menanya perihal saudaranya itu melakukan pesugihan apa. Ini zaman dulu ini sudah ada. Guru saya pun waktu saya mondok menceritakan tentang terjadinya semacam ini adalah pesugihan kandang bubrah. Makana imanah yang diganti deui, dirobah deui, ya itulah kandang bubrah. Sato eta itu kandang binatang. Rumahnya itu bukan manusia karena kelakuan manusianya seperti binatang, dan rumah itu yaitu kandang. Ya itulah julukannya kandang bubrah. Oh gitunya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun Gusti Pangeran. Ya udah Cep, mengingat waktu. Cecep pun bersama saya membuang daun yang dikiranya tadinya itu uang. Dibuanglah ke muara.
yang dimana muara itu langsung ke laut, tepatnya di wilayah Kesunean. Di jembatan Kesunean itu saya buang. Saya bersama Cecep membaca doa sebelum membuang itu dan bermunajat pada Allah serta bersalawat kepada Rasulullah. Setelah itu, setelah baca salawat 3 kali, daun itu dilemparkan ke muara. Setelah menyentuh air, saya berdoa kembali baca surat Al-Fatihah sampai amin, dan dalam kemudian menutup juga dengan salawat 3 kali, dan segera mungkin saya meninggalkan tempat itu, kembali lagi menghadap pembimbing saya. Setibanya saya di tempat pembimbing saya bersama Cecep, saat itu Cecep dapat telepon dari salah satu orang kepercayaan Cecep di sana, yang kerjanya itu hanya mengangkat-angkat beras, yang dipercaya untuk mengontrol keluar masuknya beras, yaitu mandornya lah, jeluk, yaitu Yudi. Cecep dapat kabar dari Yudi bahwa pamannya si Cecep ini meninggal dunia. Meninggal dunia tabrakan dengan mobil dump truck. Dua-duanya meninggal karena tidak ada sanak saudara di sana. Yudi hanya taunya itu adalah Cecep saudaranya, sampai Cecep pun terperanjat kaget, dan pembimbing saya di sana pun sempat kaget dapat berita dari Cecep bahwa pamannya meninggal dunia. Ditanyakanlah oleh pembimbing saya dan kedua orang tuanya Cecep, si Hasan, kunaon Cep, si Hasan, Pak tabrakan. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua mengucapkan bareng-bareng. Ibunya Cecep karena kesal dengan kelakuan adik tirinya menuturkan, itulah akibatnya kalau orang melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi Allah, yang bersekutu sama iblis, itulah daripada hasilnya. Saat itu pun bapaknya Cecep menuturkan ke Cecep, alhamdulillah Cep, kamu terselamatkan. Nuhun pisan Pak Kiai, nuhun pisan Pak Kiai, diselamatkan. Dok, karena orang tua Cecep itu adalah namanya Edo, yang nyelamatin ini bukan saya, Allah subhanahu wa ta'ala yang nyelamatin. Sayanya perantara, memunajatkan keinginan kita semua agar Cecep terlindungi dari perihal mara bahaya. Allah telah mengijabahnya dan Allah yang mengatur segalanya. Maka dari itu maraneh kabeh, kalian semua jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jalankan perintahnya supaya hidup kamu tenang. Jangan takut tentang masalah duniawi. Kalau kalian kali ini semua pasrah kepada Allah, maka hidup kamu Allah semuanya akan ngatur. Jangan takut tentang hal-hal rezeki, karena semua itu Allah yang mengatur. Jadi kamu pasrahkan saja sama Allah. Iya Pak Kiai. Jadi gimana Pak Kiai? Ini emang udah nggak ada. Ya udah kamu urus aja Cep, untuk urusin sana. Udahlah, makamkan di sana aja udah. Jangan sini-sini. Saya malu dengernya, kata bapaknya si Cecep, si Edo. Kata Pak Edo, udah di sana aja, jangan bawa ke sini mayatnya. Kubur aja sana jauh-jauh, saya nggak mau kenal. Saat itu juga
Cecep mengurus masalah pemakaman, diurusnya semua. Entah ada hal apa dan bagaimana saat Cecep meninggalkan rumah, tahu rumah itu terbakar sehingga Cecep panik, meminta bantuan warga dan meminta kepada pemadam kebakaran. Tak lama kemudian datang. Karena angin begitu kencangnya saat itu, sehingga rumah tersebut habis terbakar. Rumah yang begitu megah, yang begitu eloknya, yang dimana dirintis oleh pamannya dan bibinya Cecep, sekarang hanya tinggal kenangan, hanya tinggal puing-puing. Dan akhirnya dipasrahkan tentang permasalahan kesemuanya kepada warga setempat. Apakah mau diurus, dibuatkan apa, terserah. Saya wakafkan karena ini bukan haknya saya, silakan digunakan secara baik-baik selepas daripada semua yang ada tentang hak daripada hartanya kedua paman dan bibinya. Cecep memasrahkan pada Pak RW serta istilahnya sesepuh di sana, silahkan diwakafkan, digunakan untuk kepentingan umat warga sini. Kesepakatan dibuat, dijadikanlah untuk musola. Terserah, gitu. Cecep pamitan untuk pulang setelah 7 hari wafatnya kedua paman dan bibinya. Cecep pulang kembali dan Cecep menuturkan kejadian semua yang dialami di sana saat 7 hari setelah pemakaman kedua paman dan bibinya. Astagfirullahaladzim, kata Pak Edo, yaitu orang tuanya Cecep. Ya, mudah-mudahan tempat itu bisa berguna lah, supaya ngurangan beban dosana dan bisa bermanfaatkan masyarakat. Kenway lah, ulah dipikir-pikir dah. Urang malain hak nak. Udahlah, gak usah dipikir-pikir kata itu. Karena itu bukan haknya kita. Masa bodoh amat, jangan dipikirin. Biar aja untuk masyarakat yang membutuhkan, biar serbaguna. Kasihan untuk amalnya dia. Ya udah gitu. Saat itu Cecep kembali ke pembimbing saya, di mana saya juga ada di sana. Pentuturan semua, cerita semua apa-apa yang ada. Dan itulah tragisnya, sehingga Cecep memohon pamit pada saya dan pembimbing saya. Cecep ingin melakukan pekerjaan lagi, cari pekerjaan keluar kota. Waktu Cecep pamitan kepada saya dan pembimbing saya, mungkin nanti gitu, kalau saya datang lagi akan nemuin kamu. Ya udah Cep, makasih. Sampai sekarang Cecep belum ada kabar beritanya, entah bagaimana di sana dan apa yang dialami Cecep. Saya pun tidak tahu. Setelah sekian lama tak jumpa. Itulah kisah pesugihan kandang bubrah yang saya khususkan untuk Santika, Tika, subscriber dari Sobat Mengulas Malam, dan wabil khusus serta untuk umum. Inilah cerita dari penuturan Cecep kepada saya saat itu. Selengkapnya semua saya mohon ambil hikmahnya dari cerita ini. Bukan semata-mata saya ingin menyudutkan seseorang, bukan saya ingin memvonis sesuatu yang tidak baik, karena haknya Allah semata memvonis apapun. Manusia tidak dapat memvonis kelakuan manusia, karena bukan haknya manusia.
haknya Allah semata. Karena privasi hanya Allah yang punya dengan diri kita. Saya mohon ambil hikmahnya, ambil yang terbaik dari cerita ini, buang jauh-jauh agar ini jadikan satu tonggak pembelajaran. Saya akhiri dari cerita ini, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.